Melihat bagaimana kondisi terkini dari longsor yang terjadi di Sukabumi, saya akan bergabung dengan jurnalis Transmedia Ahmad Fikri. Fikri, wilayah mana saja yang terdampak oleh longsor dan apakah wilayah-wilayah tersebut sudah berhasil untuk setidaknya mulai terbuka, tidak terisolir lagi, dan Anda saat ini tepatnya di mana? Baik, Sasha, bisa saya laporkan kalau hari ini Selasa tanggal 16 Desember saya sedang berada di markas PMI Kabupaten Sukabumi di mana seluruh hampir elemen kebencanaan yang ada di Kabupaten Sukabumi saat ini kondisinya sedang siap siaga karena bisa saya ceritakan bahwa 3 hari ke belakang ini memang Sukabumi khususnya di daerah kabupaten terus-terusan diguyur hujan yang cukup lebat hingga menyebabkan kemarin di Warung Kiara, tepatnya di Jalan Kabupaten Kecamatan Warung Kiara menuju Tarisi, itu terdapat sedikitnya ada 3 longsoran dan 1 jembatan yang putus. Longsoran besar itu berasal dari bukit setinggi 7 meter dan menutup jalan sehingga membuat akses untuk menuju 5 desa yaitu Desa Hegarmana, Desa Sirna Rasa, maksud saya Sirna Jaya, Desa Tarisi, Desa Bantar Kalong itu tertutup aksesnya dan tidak bisa dilewati. Pagi ini beberapa relawan dari BPBD dan TNI kembali menerjunkan alat berat untuk melakukan evakuasi terhadap longsoran besar yang terjadi di jalan tersebut. Dan kabar terakhir pagi tadi sekitar pukul 8 pagi, akses sudah bisa dibuka dan akses sudah bisa dilewati oleh masyarakat menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Namun masih ada 2 desa yang kondisinya itu masih harus memutar berjalan menuju jalan utama sekitar 6 kilometer untuk menuju ke Desa Hegarmanah dan Desa Tarisi. Hal ini disebabkan karena jembatan menuju Desa Hegarmanah dan jembatan menuju Desa Tarisi tersebut kondisinya terputus akibat banjir bandang Sungai Cimandiri yang melewati jembatan tersebut. Begitu, Sasha. Baik, hingga saat ini akses masih terputus. Kemudian bagaimana dengan cuaca di sana? Karena kalau misalkan cuacanya berpotensi masih terus akan turun hujan, bagaimana antisipasinya? Baik, Sasha, dapat saya kabarkan bahwa 3 hari ke belakang Kabupaten Sukabumi mengalami cuaca hujan yang cukup ekstrim mulai dari pagi hari hingga malam hari, terus-menerus dengan intensitas yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan bisa membuat bencana-bencana hidrometeorologi terjadi di Kabupaten Sukabumi, berupa longsor ataupun banjir. Dari data BPBD Kabupaten Sukabumi yang saya terima, sedikitnya sudah ada 18 kecamatan dari mulai cuaca ekstrim 3 hari yang lalu, kondisinya itu memang terkena bencana hidrometeorologi seperti banjir, limpasan, ataupun longsor. Meskipun skalanya masih skala kecil dan hanya menimpa jalan, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa, namun hal ini harus diwaspadai. BPBD pun menghimbau agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ataupun tinggal di tebing-tebing perbukitan untuk tetap waspada melihat kondisi cuaca ekstrim yang terjadi. Dan warga dihimbau untuk segera mengungsi jika memang terdapat potensi-potensi bencana yang akan terjadi di daerahnya. Begitu, Sasha. Baik, itu artinya potensi bencana masih cukup tinggi atau beresiko tinggi karena memang potensi cuaca juga masih buruk ya. Terima kasih Ahmad Fikri, kami akan terus memantau bagaimana perkembangannya dari Anda.